Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4466, 4467, 4468. Pertarungan melawan pengkhianat. Omong kosong, kalian berdua sebenarnya sudah tidur bersama, seru Su Qingxiu dengan marah. Su, jangan salah paham. Aku tidak tidur dengan pria, kata Dev sambil merasa tak habis pikir. Su Qingxiu segera menyadari kesalahan ucapannya. Wajahnya memerah karena malu saat ia melirik Dev, lalu menatap Fan Xianbo dengan tatapan tajam. Jangan gunakan pikiran kotormu untuk menilai orang lain. Aku dan Dev tidak seperti yang kau pikirkan. Namun, saat kata tidak seperti itu keluar dari mulutnya, ia kembali merasa salah ucap. Bagaimana mungkin hubungan mereka bisa disebut bersih, mengingat Dev pernah melihat tubuhnya saat mandi. Haha, wajahmu merah sendiri sekarang. Siapa yang percaya kata-katamu? Saat di Sekte Pedang Seribu, kau berpura-pura seperti seorang suci, tapi siapa sangka kau ternyata wanita murahan, ejek Fan Xianbo dengan sinis. Benar-benar tidak kusangka, adik junior ternyata seperti itu. Kalau tahu sebelumnya, mungkin aku juga akan mencoba, tambah seorang saudara sekte lain dengan nada menghina. Benar, adik junior, kau cantik, kulit putih, dan punya kaki panjang. Aku bahkan pernah mengintipmu mandi, sambung yang lain, menambah penghinaan. Serangan verbal itu membuat tubuh Su Qingxiu bergetar karena marah. Adik junior, serahkan slip giok itu kepadaku, dan aku akan pergi. Kalau kau mau bertahan di Sekte Pedang Seribu, aku bahkan bisa memberimu posisi tetua. Tapi kalau tidak, jangan salahkan aku. Tidak hanya nyawamu dan Dev yang akan hilang, aku juga akan membiarkan saudara sekte kita menikmati tubuhmu, ancam Fan Xianbo dengan keji. Kau tidak manusiawi, Fan Xianbo, teriak Su Qingxiu, matanya dipenuhi amarah. Ia mengangkat pedangnya, langsung mengarah ke Fan Xianbo. Namun, Fan Xianbo sama sekali tidak takut. Dengan senyum mengejek, ia berkata, adik junior, kau ingin bertarung denganku. Dalam 3 jurus, aku bisa membuat pakaianmu hilang semuanya. Kau, Su Qingxiu gemetar karena marah, namun ia tahu bahwa kekuatannya jauh dari cukup untuk melawan Fan Xianbo. Jika ia memaksa, ancaman itu mungkin saja menjadi kenyataan. Namun, membiarkan Fan Xianbo terus menghina dirinya juga tidak bisa ia terima. Ia merasa tak berdaya, tidak bisa melawan dan tak mampu menjawab hinaan itu. Su, biarkan aku yang menangani para bajingan ini. Dev melangkah maju, berdiri di depan Su Qingxiu. Pedang naga di tangannya bergetar halus. Keberanian Dev membuat Su Qingxiu tertegun, tetapi Fan Xianbo hanya tertawa mengejek. Kau, seorang kultivator tingkat 7 di alam kesengsaraan ingin menjadi pahlawan. Lihat dirimu sendiri, ejek Fan Xianbo dengan arogan. Kau ingin mencoba? Silakan, jawab Dev sambil mengeluarkan aura yang mulai menyebar. Berani sekali, tapi aku tidak membunuh orang tanpa nama. Sebutkan namamu, kata Fan Xianbo dengan nada angkuh. Dev, jawabnya singkat. Plang, nama itu langsung membuat beberapa saudara sekte Fan Xianbo menjatuhkan pedang mereka ke tanah, terkejut. Bahkan, Fan Xianbo sendiri hampir terjatuh, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kau Dev, orang yang diburu aliansi penyegel iblis dengan imbalan hadiah sumber daya 100 tahun. Fan Xianbo bertanya dengan suara gemetar. Tepat sekali, aku kakekmu, jawab Dev santai. Mendengar ejekan Dev, Fan Xianbo bukannya marah, malah mundur beberapa langkah dengan ekspresi takut. Seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 7, yang berhasil bertahan dari perburuan panjang aliansi penyegel iblis dan menyebabkan banyak korban di pihak mereka, jelas bukan orang biasa. Ada sesuatu yang membuat Dev begitu sulit untuk ditaklukkan. Meskipun Fan Xianbo adalah orang yang keji, dia tidak bodoh. Saudara sekalian, Dev ini adalah sosok yang sangat berharga. Jika kita berhasil menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegel iblis, kita akan kaya raya. Semua maju, dia hanya seorang kultivator tahap 7 di transendensi. Dengan jumlah kita, dia pasti tidak akan bisa melawan, seru Fan Xianbo kepada saudara sektenya. Namun, salah satu dari mereka bertanya ragu, kakak senior, bukankah aliansi penyegel iblis sudah mengirim seorang kultivator tahap 4 di tingkat Mahayana, dan mereka tetap kalah? Apa kita mampu? Dev yang mendengar ini segera menyadari bahwa mereka berbicara tentang kekalahan Luo Tianxia dan rekan-rekannya. Fakta bahwa mereka tahu kejadian ini dengan cepat menunjukkan hubungan mereka dengan aliansi penyegel iblis. Jelaslah bahwa kelompok ini adalah pengkhianat.
Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang menonaktifkan formasi pelindung Sekte Pedang Seribu saat serangan aliansi penyegel iblis terjadi. Mustahil dia bisa mengalahkan seorang kultivator Mahayana hanya dengan kekuatannya sendiri. Pasti ada seseorang yang membantunya, ujar Fan Xianbo penuh keyakinan. Ini kesempatan kita. Sekarang pembantunya tidak ada, kita harus menangkapnya sebelum mereka datang, tambahnya sambil mendesak yang lain untuk bertindak cepat. Para saudara sekte saling bertukar pandang, dan setelah berpikir sejenak, mereka setuju bahwa Fan Xianbo ada benarnya. Mereka mengambil pedang mereka dan langsung menyerang Dev. Fan Xianbo sendiri tidak ikut bertarung. Dia memilih berdiri di belakang untuk mengamati. Jelas, dia ingin menggunakan saudara sektenya sebagai ujian untuk mengukur kemampuan Dev. Meski Dev memang berada di level 7 alam kesengsaraan, Fan Xianbo khawatir jika dia sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk berpura-pura lemah. Para saudara sekte itu melepaskan kekuatan penuh mereka, menyerang Dev tanpa ragu. Bagaimanapun, Dev adalah buronan berharga bagi aliansi penyegel iblis. Namun, Dev hanya tersenyum tipis dan menyarungkan pedang naga miliknya. Para saudara sekte itu terkejut. Mereka semua berada di tahap 8 dan 9 transendensi, dengan yang terkuat berada di puncak tahap 9. Menggunakan pedang naga melawan mereka dianggap tidak layak oleh Dev, itu adalah penghinaan. Dengan gerakan ringan, Dev melompat ke udara. Ujung kakinya hanya menyentuh tanah, menciptakan gelombang energi yang memancar dengan cepat dari kakinya. Energi itu memotong udara dan menggetarkan ruang di sekitarnya. Fan Xianbo yang menyaksikan ini merasa bahwa Dev hanya sedang berlagak. Baginya, tidak masuk akal seorang kultivator di tingkat transendensi menghadapi mereka dengan begitu santai. Namun, saat gelombang energi mendekat, para saudara sekte tidak menganggapnya serius. Mereka berpikir bahwa Dev meremehkan mereka. Dia pikir hanya dengan itu dia bisa menang melawan kami. Mereka meningkatkan kekuatan serangan mereka dan terus maju tanpa gentar. Boom! Namun, saat gelombang energi itu mendekati mereka, tiba-tiba meledak dengan kekuatan dahsyat. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang mirip tsunami, menyapu para penyerang. Dalam sekejap, mereka semua terlempar jauh seperti boneka kain yang dihantam meriam. Teriakan mereka menggema di udara sebelum mereka jatuh keras ke tanah, menciptakan kawah besar di tempat mereka mendarat. Asap dan debu membubung ke udara. Saat debu perlahan menghilang, tidak ada yang bergerak dari para penyerang. Suasana menjadi sunyi. Fan Xianbo menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Pupus sudah arogansinya, dan untuk sesaat, dia bahkan lupa cara bernapas. Dev berdiri tenang, tanpa bekas luka, sementara Fan Xianbo kini tahu bahwa ia menghadapi lawan yang jauh lebih kuat daripada yang ia duga. Dev menyadari bahwa para saudara sekte Fan Xianbo yang sebelumnya menyerangnya kini sudah tak berdaya. Entah mereka masih hidup atau sudah mati, sulit untuk dibedakan. Padahal, secara tingkat kultivasi, mereka semua lebih tinggi daripada Dev yang hanya berada di tahap 7 transendensi. Namun, mereka semua dikalahkan dengan mudah, seolah berada di tingkat yang jauh berbeda. Hal ini semakin meyakinkan Fan Xianbo bahwa Dev telah menyembunyikan kekuatannya. Menurutnya, kekuatan sejati Dev pasti berada di tingkat Mahayana, mungkin bahkan sudah mencapai tahap 2. Bukankah kau ingin menguji kekuatanku? Sekarang kau sudah tahu hasilnya, bukan? Dev berkata dengan senyum dingin sambil menatap Fan Xianbo. Fan Xianbo mendengus dingin. Ternyata kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Tapi kupikir kau hanya di tahap 2 Mahayana, tidak lebih. Itu pun setara denganku. Kau tidak perlu sombong. Sambil berbicara, Fan Xianbo membalikkan tangannya, mengeluarkan pedang panjang berwarna merah menyala. Saat pedang itu muncul, aura Fan Xianbo langsung berubah drastis. Energinya menjadi gelap dan dalam, memberikan kesan menyeramkan seperti lubang hitam yang tidak berdasar. Itu bukan pedang khas Sekte Pedang Seribu. Dari mana kau mendapatkan pedang iblis itu? Seru Su Qingxiu, marah. Pedang yang dimiliki anggota Sekte Pedang Seribu tidak pernah memiliki aura seperti itu. Pedang merah menyala di tangan Fan Xianbo jelas memancarkan energi jahat. Dev menyipitkan matanya, memperhatikan pedang tersebut. Ia merasakan aura yang mirip dengan pedang berdarah milik Luo Tianxia, seorang kultivator iblis dari aliansi penyegel iblis. Pedang ini kemungkinan besar berasal dari aliansi penyegel iblis. Mereka memiliki banyak senjata iblis, kata Dev kepada Su Qingxiu. Sepertinya kakak seniormu ini telah menjadi anjing aliansi penyegel iblis. Tidak heran Sekte Pedang Seribu bisa dihancurkan oleh mereka. Mendengar itu, Su Qingxiu merasa sangat marah. Ia menatap Fan Xianbo dengan mata penuh amarah dan berkata, Fan Xianbo, apakah itu benar? Apakah kau benar-benar mengkhianati sekte ini? Apakah kau telah menjadi anjing aliansi penyegel iblis? Apakah kau yang menyebabkan kehancuran sekte kita dan kematian guru kita? Dengan emosi yang memuncak, Su Qingxiu mengangkat pedangnya, kemarahan membakar di matanya. Adik junior, jangan memfitnahku. Jangan dengarkan omongan orang lain. Jawab Fan Xianbo dengan tenang. Segala yang kulakukan hanya demi kebangkitan Sekte Pedang Seribu.
Tapi jika kau tidak mau menyerahkan slip giok itu, maka aku tidak punya pilihan lain. Selesai berbicara, Fan Xianbo mengayunkan pedangnya. Aura darah yang pekat menyebar dalam radius ratusan meter, membuat udara penuh dengan energi jahat. Berhati-hatilah. Dev segera menarik Su Qingxiu ke belakang, sementara ia mengayunkan pedang naga untuk menangkis serangan itu. Namun, saat energi darah menghilang, Fan Xianbo sudah tidak terlihat lagi. Dia kabur, Dev berkata dengan kesal. Fan Xianbo melarikan diri dengan sangat cepat, bahkan meninggalkan saudara sektenya yang terluka tanpa peduli. Bajingan, orang itu benar-benar licik, dia bahkan berhasil menipuku, umpat Dev. Fan Xianbo awalnya terlihat siap bertarung, penuh dengan niat membunuh. Namun, ternyata semua itu hanya tipu daya untuk mencari celah melarikan diri. Dev yang fokus pada pertarungan tidak menyangka bahwa Fan Xianbo akan kabur. Licik sekali, jika saja aku bisa menghentikannya, aku pasti akan membunuhnya untuk membalas dendam atas kematian para saudara sekte kita, kata Su Qingxiu sambil menggertakkan giginya. Biarkan saja dia kabur untuk sekarang. Aku yakin dia akan kembali mencarimu, karena slip giok itu masih ada padamu. Tanpa naskah itu, dia tidak akan bisa menguasai sekte pedang seribu, jawab Dev dengan tenang. Ngomong-ngomong, aku sudah menemukan tanaman suci yang kita cari. Aku akan menghubungi Ji Yun, dan kita bisa kembali sekarang, tambah Dev. Bersambung.